Perkenalkan, nama saya Mabsuro, NPM 0086. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimati Surat, NPM 0057, kelas MGB 23. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana mencari laporan keuangan di IDX. Nah, pertama-tama buka Chrome, setelah itu kita ketik IDX. Nah, setelah muncul, lalu ke link yang ada tulisannya laporan keuangan. Nah, kemudian kita pilih dulu laporan keuangannya. Terus pilih obligasi 2021. Terus pilih kodenya yaitu WSKT. Nah, kemudian terapkan. Nah, kita klik finansial statement 2021-nya. Gitu, guys. Profil usaha WSKT, PT WSKT Karya, Persero Tbk, kode saham WSKT adalah salah satu badan usaha milik negara BUMN terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi dan infrastruktur. Perusahaan ini di Volkes Einmake Fashion NV dan berkantor pusat di Cawang, Jawa Timur. Sedangkan profil usaha WTON PT Wijaya Karya Beton Tbk dikenal sebagai WTON Beton adalah anak perusahaan dari PT Wijaya Karya Persero Tbk yang bergerak di bidang produksi cetak didirikan pada tahun 1997. Beton ini berkembang menjadi produsen beton percetakan terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis PT Wijaya Beton WTON menggunakan metode DAR dan DER. Di mana di tahun 2021 datanya DAR sama dengan total hutang dibagi total aset sama dengan 3,4802486889683 dibagi 8,9284192,920 sama dengan 0,61 38 20 17 4 3 9 8 1 6 8 dikali 100%. Nah, sama dengan 61,38%. Nah, kemudian DER-nya sama dengan total hutang dibagi total ekuitas sama dengan 5,480 299 148 683 dibagi 3,447884 34423 sama dengan 1,59 dikali 100% sama dengan 159%. Nah, kemudian di tahun 2022-nya analisisnya itu di mana DAR-nya sama dengan total hutang dibagi total aset sama dengan 5,472 9,02 652 071 dibagi 9 447 528 704 261 sama dengan 0,58 dikali 100% sama dengan 58%. DER-nya yaitu sama dengan total hutang, total ekuitas sama dengan 5,472
902 652 071 dibagi 3,637 8228 528 411 sama dengan 1,5 dikali 100% sama dengan 150%. Kemudian di tahun 2023-nya yaitu DAR-nya ada total hutang dibagi total aset sama dengan 680 0766 sama dengan 59 kali 100% sama dengan 590%. Nah, kemudian tahun 2023-nya 631 darnya itu total hutang total sama dengan total hutang bagi total aset yaitu 83,994 385. Kemudian dernya yaitu total 808 dibagi 95 ekuitas yaitu sama dengan 4,897 457 sama dengan 0,879 dikali 100 626 19 10 109 988 520 sama dengan 1,10 dikali 100 sama dengan 11.000%. Kemudian analisis PT Waskita Karya WSKT menggunakan metode DAR dan DER-nya yaitu tahun 2021 DAR-nya sama dengan total hutang dibagi total aset sama dengan 88,140 178 639,510 dibagi 601,611,883,340 sama dengan 0,85 dikali 100% sama dengan 570%. Kemudian tahun 2022-nya DAR-nya itu sama dengan total hutang dibagi total aset sama dengan 83,987,6 631, 940, 080 dibagi 232 316 828 4846 sama dengan 0,855 dikali 100% sama dengan 85,5%. DER-nya itu sama dengan total hutang dibagi total ekuitas sama dengan 83 987,631 984,080 dibagi 14,244 684 684 680 766 sama dengan 59 kali 100% sama dengan 590%. Nah, kemudian tahun 2023-nya DAR-nya itu total hutang total sama dengan total hutang dibagi total aset yaitu 83,994 3835 906 808 dibagi 95 595 897 457 967 sama dengan 0,879 dikali 100. Nah, kemudian DER-nya sama dengan total aset dibagi total ekuitas sama dengan 83,994,385 906,808 dibagi 11,601 511 511 155 sama dengan 7,24 dikali 100 sama dengan 724. Analisis PT Wijaya Beton WTON menggunakan metode DAR dan DER. DAR menurun dari 61,38% di 2021
58% di 2022, 52,5% di 2023. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan WTON pada utang untuk membiayai asetnya semakin menurun, yang merupakan sinyal positif dalam hal stabilitas keuangan. DER sangat meningkat dari 159% di 2021, 150% di 2022, dan 11.000% di 2023. Peningkatan tajam di 2023 menunjukkan lonjakan besar dalam utang dibandingkan dengan modal sendiri. Ini bisa disebabkan oleh peningkatan utang atau penurunan ekuitas yang sangat drastis. Kesimpulan WTON. Secara umum, perusahaan mengurangi ketergantungan pada utang terhadap asetnya atau DER menurun. Namun, DER yang melonjak tajam di 2023 menunjukkan adanya ketidakseimbangan besar dalam struktur keuangan. Ini bisa menjadi tanda risiko keuangan yang tinggi. Dan analisis PT Waskita Karya WSKT menggunakan metode DAR dan DER. DAR meningkat dari 85% di 2021, 85,5% di 2022, 87,7% di 2023. Ini menunjukkan bahwa WSKT semakin bergantung pada utang dalam struktur pendanaannya, yang bisa menjadi tanda risiko finansial yang lebih tinggi. DER juga meningkat dari 570% di 2021, 590% di 2022, dan 724% di 2023. Ini menunjukkan bahwa utang semakin besar dibandingkan dengan ekuitasnya, yang berarti ketergantungan perusahaan terhadap pinjaman semakin meningkat. Kesimpulan WSKT. Perusahaan terus mengalami peningkatan beban utang setiap tahun, baik dalam proporsi terhadap aset maupun ekuitasnya. Ini menunjukkan risiko finansial yang tinggi karena semakin banyak aset perusahaan yang dibiayai dengan utang.